Peran yang semua pria ingin mainkan. Han Wandong semuanya pernah tampil sekali. Tapi hanya peran ini Yen Tap-Tam membuatnya menggunakan aura peran pendukung. Mengaburkan peran utama. Yen Tap-Tam ketika dia masih muda adalah orang yang menjadi gila karena cara ilmu pedang. Tidak pernah kalah dalam pertempuran seumur hidup. Tapi setiap kemenangannya, semua akan dirampok oleh seorang pria. Kecuali tuan muda ketiga. Tidak ada yang bisa memukul pedang begitu cepat. Ilmu pedang tuan muda ketiga luar biasa. Hidup dalam bayang-bayang tiga tuan muda. Jadi Yen Tap-Tam sangat menyedihkan. Karena ingin mencari Tam Tieugia untuk memutuskan menang atau kalah. Yen Tap-Tam telah menciptakan mahakaryanya sendiri. 13 pedang takdir. Tetapi ketika dia pergi ke Gunung Pedang Dewa untuk menemukan tuan muda ketiga untuk bertarung. Lalu tuan di sini berkata kepada Yen Tap-Tam bahwa tuan muda ketiga sudah mati. Dia memotong menjadi 2 peti mati kayu tuan muda ketiga. Penjaga melihat itu langsung kemari. Yen Tap-Tam satu gerakan Dewa Naga mengibaskan ekornya. Dalam sekejap, senjata semua orang hancur. Tuan ingin hentikan Yen Tap-Tam. Saudara Yen, hilang musuh terbaik. Seperti hilang sahabat. Alat musik akan menjadi sangat kesepian. Saya mengerti bagaimana perasaanmu sekarang. Yen Tap-Tam sangat sedih. Darah netes dari mulut. Orang sudah mati. Dia hanya bisa hidup di dalam. Obsesi tuan muda ketiga. Yen Tap-Tam melemparkan pedang racun tulang ke dasar danau. Tanya ke dokter tentang penyakit dia. Tapi orang itu kasih tahu. Dia tidak bisa hidup lama lagi. Karena kerja keras dari usia muda. Ditambah suasana hati yang berat. Sekarang tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Di tengah jalan, Yen Tap-Tam memanggil sopir. Gunakan 100 tael untuk membeli kereta dan anggur. Bersiaplah untuk mati dalam keadaan mabuk. Sebelum sopir pergi, Yen Tap-Tam bertanya. Kalau Anda mati, Anda mau dikuburkan di mana? Bahwa Lem di Gunung Namsan di kota Huhai. Kuburan ada di sana dengan nyanyian burung dan bunga harum. Sangat indah. Yen Tap-Tam pergi ke puncak gunung. Bersiaplah untuk menggunakan 100 tael. Membeli rumah kecil penjaga kuburan. Tapi sekarang uang untuk penjaga kuburan tidak ada gunanya lagi. Penjaga kuburan berkata, selama Anda membantu saya menggali kuburan, rumah kecil ini diberikan kepadanya. Setelah penguburan selesai, penjaga kuburan Yen 13 bersiap untuk mati di sini. Beberapa hari kemudian, Yen Tap-Tam pergi ke kota Kuhai. Mencari seseorang untuk membantu dia membuat batu nisan. Dalam perjalanan kembali ke kuburan, menangkap seseorang yang menindas orang. Saya menyuruhmu memberi jalan. Jangan campur urusan orang lain. Pembunuhnya lari ketakutan. Penduduk kota berlutut. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa pahlawan. Yen Tap-Tam tidak tahu. Pria berdiri di depan adalah saingan 3 Saojia yang telah dia cari dengan susah payah. Beberapa hari kemudian, orang-orang di desa membawa persembahan untuk berterima kasih padanya. Pada saat yang sama berharap dia bisa mengajar seni bela diri Ahji. Dengan begitu mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Yen 13 menyerahkan pedang kepadanya. Menyuruhnya untuk memotong dia. Tapi Acet langsung melemparkan pedang ke tanah. Seperti yang diharapkan, Acet tidak berguna. Tidak ada cara untuk menyelamatkan. Kamu tidak mengajarkan seni bela diri Acet. Kau tidak ingin bantu orang miskin seperti kami. Untuk berurusan dengan orang jahat seperti bos besar. Jika kamu tahu seni bela diri, mengapa kamu tidak mengajari kami? Kalahin banyak orang seperti itu. Kenapa tidak berani melawan? Kenapa tidak bantu diri sendiri? Pergi. Walaupun di luar galak. Tapi Yen Tap-Tam masih pergi ke desa. Dan bunuh semua penjahat. Mencari bos besar.
Dia demi rakyat hajar semua penjahat di sini. Mulai hari ini, saya akan menggunakan sisa hidup untuk melakukan hal yang baik. Karena tidak bisa hidup lama lagi. Jadi dia menerima Acet. Ingin ajarin ilmu pedang untuk Acet. Ilmu pedang Yen Tap Tam tajam dan sombong. Demi menghadapi dengan tuan muda ketiga. Tapi dia tidak akan bisa tahu. Orang di depan dia adalah tuan muda ketiga. Setelah pertunjukan ilmu pedang, Yen Tap Tam kecapean. Sepertinya dia tidak bisa melepaskan beban ketenaran dan keuntungan. Hari itu, Yen Tap Tam terbaring di peti mati menunggu kematian. Pendekar pedang datang untuk menemukannya. Lumpur. Tidak mungkin dia bisa menerima kehidupan seperti ini. Matahari awalnya di pegunungan tinggi di sana. Mengapa kamu bersikeras menyeretnya ke dalam lumpur ini? Tuan muda ketiga sangat kecewa. Wanita ini tidak mengerti hidup yang tuan muda ketiga inginkan. Itulah perasaan yang sebenarnya ketika kaki diinjak lumpur. Mereka adalah jodoh sejak kecil. Tuan muda ketiga adalah seorang jenius seni bela diri. Yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Tetapi menjadi alat proklamasi ayahnya. Setelah tidak mampu menanggung siksaan batin. Jadi tuan muda menyembunyikan para Gipsi. Pada saat yang sama, dia juga mengkhianati pertunangannya dengan Murong Kyudi. Ketika Murong Kyudi hendak menawar. Kemudian tuan muda ketiga kembali untuk merampok pengantin wanita. Ingin membawanya untuk bersembunyi di Gipsi. Hasil tengah malam Murong Kyudi diberikan kepada bawahannya. Kontak dengan ayah tuan muda ketiga. Bersiaplah untuk membawanya kembali. Mewarisi posisi Lord Seni Bela Diri. Jadi apa tujuan Murong Kyudi? Itu selalu adalah posisinya. Bertahun-tahun kemudian, tuan muda ketiga saat bersembunyi di desa kecil. Sekali lagi ditemukan oleh Murong Kyudi. Karena tidak ingin menyakiti orang-orang di desa. Tuan muda harus mengikutinya. Berpikir mereka berdua bisa hidup dengan nyaman. Hasilnya ketika tuan muda ketiga sedang cari kayu. Kemudian lereng kecil itu penuh dengan pelayan. Ini tidak seperti hidup dalam pengasingan lagi. Itu sebabnya ada adegan barusan. Keduanya ditakdirkan untuk tidak bersama. Truk Dieptan membantunya membersihkan lumpur dari kakinya. Kebencian berangsur-angsur muncul di hati Murong Kyudi. Masih banyak orang di dunia ini. Dan apa yang menunggunya? Ayo cepat hancurkan seluruh gunung pedang dewa. Maka tidak akan ada lagi penderitaan. Kalau begitu bantu aku. Hancurkan kehidupan yang dia inginkan. Tuan muda ketiga mengetahui kepribadian Murong Kyudi. Jika tidak dapat diperoleh, itu akan dihancurkan. Dia pergi ke desa menyuruh semua orang pergi. Tapi itu masih selangkah di belakang. Bawahan Murong Kyudi dimulai membantai desa. Truk Dieptan menyebarkan bubuk kapur ke arah Tamti Eugia. Bersiap untuk melampiaskan atas nama Murong Kyudi. Pada saat ini, Yen Tap Tam muncul. Selamatkan tuan muda ketiga. Adapun Tile, gadis itu jatuh cinta pada tuan muda ketiga. Ditangkap oleh Murong Kyudi. Kakaknya digantung sampai mati. Ibu dan anak perempuannya dibakar hidup-hidup. Satu-satunya cara di desa yang bisa melarikan diri. Juga diblokir. Ketika tuan muda maksa membuka mata. Kembali mencari Tile baru tahu. Ibu menggunakan tubuh untuk melindungi Tie. Melihat Tile terluka seluruh tubuh.
Tuan muda ketiga sangat sedih. Dan sekarang Murongkiyu ditelah serang. Gunung Pedang Dewa. Tuan muda ketiga masih tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Tianton tidak hanya membunuh seluruh keluarga Tile. Dan bunuh semua penduduk desa. Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu untuk mereka? Dimulai saat aku berumur 10 tahun. Demi keluarga, hancurkan keluarga orang lain. Pedangku sudah lama ternoda oleh darah segar. Seluruh tubuhku adalah kejahatan. Bagaimana saya bisa membunuh lebih banyak orang? Yen 13 menggunakan laba-laba. Untuk mengajari tuan muda ketiga sebuah moral. Tidak perlu membunuh. Cukup mengalahkan musuh. Satu pepatah menjelaskan semuanya. Tuan Yen, berbicara dengan baik. Tuan muda ketiga sudah sadar. Kembali ke rumah untuk selamatkan mereka. Pedang dewa pulang. Tambah bantuan dari Yen Tap Tam. Musuh jelas bukan lawannya. Hie Pong, ambil pedang. Jika tidak tahan sama sekali, memotong beberapa jari bukanlah kerugian besar. Setiap pedang dari tuan muda ketiga tidak membunuh siapapun. Hanya membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung mereka. Murongkiyu menjadi gila. Ingin bunuh tuan muda ketiga. Tapi tidak sengaja melukai truk Dieptan. Truk Dieptan selalu jatuh cinta pada Nona. Tapi bagaimana Nona bisa tertarik dengan orang seperti dia? Karena ingin Nona. Tidak karena tuan muda ketiga, menjadi sedih. Truk Dieptan menggunakan pedang pada dirinya sendiri. Untuk mati bersama Nona. Perang berakhir. Akhirnya Yen Tap Tam juga punya kesempatan. Bertekad tinggi dan rendah dengan tuan muda ketiga. Meskipun dia ajarin ilmu pedang, dia diteruskan ke tuan muda ketiga. Tapi dia masih ingin bersaing. Tuan muda ketiga menggunakan pedangnya untuk serang Yen Tap Tam, yang sedang sakit parah dalam perjalanan. Mati di bawah pedang belahan jiwa. Menjadi hantu juga tidak sedih lagi. Ini sangat menghangatkan hati. Pada akhirnya, tuan muda ketiga menggunakan pedangnya sebagai ganti pedang Yen Tap Tam. Memutuskan untuk kembali ke dunia. Hanya mengalahkan musuh, bukan membunuh musuh. Karena ingin menjadi terkenal di Gipsy. Tuan muda ketiga bersembunyi di Gipsy. Demi jodoh dan harga diri. Tuan muda ketiga akan muncul kembali. Kita akan pergi kemana? Melakukan tindakan yang baik, baikan dunia ini. Bunuh orang tidak? Selamat nyawa orang.